Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abu Yasau Ngaji dimanapun Anda berada. Baik, kita mulai lagi murojaah dan hafalan ya, Quran surat Al-Waqiah ayat keempat. Namun sebelumnya bisi rupa ya, kita murojaah dulu, kita ulang dulu ya hafalan ayat yang sebelumnya, ayat 1, 2, dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Jangan lupa. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Itu ayat yang pertama, jangan lupa. Jadi setiap lihat angka 1, idza waqa'atil waqi'ah ya. Jadi biar hafal, biar juga tahu juga nomor ayatnya ya. Jadi angka 1-nya disebutkan. Jadi setiap lihat angka 1, idza waqa'atil waqi'ah. Sekarang ayat 2 ya. Ayat 2. Jadi setiap lihat angka 2, laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Jadi setiap angka 3, setiap angka 2 ya. Maaf, angka 2 ya. Jadi kita ingat laisa liwaq'atiha kadhibah ya. Ingat ayat 2 ya, lupa saya tadi ayat 2. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Nah, itu ayat 2. Jadi tadi ayat 1 idza waqa'atil waqi'ah, ayat 2 laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nah, sekarang ayat 3 ya, khafidatur rafi'ah. Ayat 3 khafidatur rafi'ah. Jadi setiap lihat angka 3, khafidatur rafi'ah ya. Bisa. Nah, sekarang ayat 4 ya, ayat 4. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. 4. Idza rujjatil ardu rajja. 4. Idza rujjatil ardu rajja. 4. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. 4. Idza rujjatil ardu rajja. 4. Idza rujjatil ardu rajja. Dengarkan ya, resapi, ikuti. Insyaallah akan hafal ya. 4. Idza rujjatil ardu rajja. Iza rujjatil ardu
ardu roja 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 idza rujjatil ardu roja. 4 idza rujjatil ardu roja. Bisa ya? Nah, kita ulang lagi, bisi lupa. Ayat yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah. 2 apa? Laisa liwaqa'atiha kadzibah. 3 khafidatur rafi'ah. 4 yang barusan, idza rujjatil ardu rajja. Kalau lihat angka 3 apa? Khafidatur rafi'ah. Kalau lihat angka 2 apa? Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau lihat angka 4 yang barusan, idza rujjatil ardu rajja. Nah, gitu. Mudah-mudahan ya kita bisa menghafalnya, ayatnya juga menghafal juga nomor ayatnya ya. Mudah-mudahan Allah menitipkan ayat-ayatnya di dalam kolbu kita. Jadi bedanya membaca, menghafal buku-buku biasa dengan Al-Quran itu bedanya. Kalau Al-Quran itu harus tertanam di dalam kolbu, bukan di otak kita ya. Jadi bukan hanya di otak kita, tapi harus meresap langsung di kolbu. Karena kalau di kolbu kita akan lebih karena ya begini, kalau Al-Quran itu bukan hanya berpikir secara logika, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang di luar logika, makanya harus hati yang meyakininya ya. Kalau pikiran kan kadang-kadang lebih gimana ya, lebih lebih agak kasar gitu. Makanya kalau Al-Quran itu pisuduri, jadi di dalam hati ditanamkan. Jadi malaikat yang menjaga ayat-ayatnya juga tertanamnya di hati kita, bukan di pikiran kita. Jadi mudah-mudahan kita dititipi oleh Allah ayat-ayatnya yang bisa tertanam di suduri, di dalam kolbu kita. Mudah-mudahan kita menjadi Al-Quran berjalan ya. Kalau jadi Al-Quran berjalan kan Allah akan memberikan petunjuk, karena petunjuk hidup itu kan Al-Quran. Kalau petunjuk hidup Al-Quran itu ada di dalam hati kita, apa yang susah dalam hidup ini? Nggak ada. Karena kita punya Allah, punya pedoman hidup ada dalam hati kita. Allah pasti akan mudahkan segala urusan kita, insya Allah ya. Makanya jangan lupa juga kalau kita murojaah atau mengulang-ulang hafalan, yaitu bisa diartikan dalam Al-Quran kan sebagai zikrullah. Jadi bukan hanya zikir itu membaca hamdalah, subhanallah, baca Allahu Akbar ataupun sholawat, tapi membaca ayat Quran ya, itu juga adalah sebagai zikir kepada Allah ya. Kita mengulang-ulang hafalan ya, murojaah, itu juga sebagai zikir kepada Allah. Jadi pada saat kita di perjalanan ya, melihat angka itu sebagai metode bahwa Allah menyuruh kita untuk menghafal ya. Jadi begitu metodenya kata guru saya. Jadi kalau kita diperlihatkan mata kita dengan angka, sebuah angka dimanapun, itu berarti Allah sedang menyuruh kita, ayo hafal lagi gitu kan. Lihat angka 1, ingat ya, kita lagi menghafal surat Al-Waqiah ayat 1, ingat apa? Idza waqa'atil waqiah. Jadi pas kita lihat plat nomor berapa gitu ya, ada angka yang kita hafal, angka 3 gitu, berarti ingat, karena kita sedang menghafal surat Al-Waqiah ayat 3. Udah hafal belum? Kata Allah itu. Kalau hafal sebutkan gitu ya. Jadi langsung laporan kepada Allah. 3 apa? 3 khafidatur rafi'ah. Jadi kalau kita lihat angka 4, idza rujjatil ardu rajja. Kalau kita lihat angka 1, idza waqa'atil waqi'ah. Kalau ayat 2, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Baca ayat Quran ya, itu juga adalah sebagai zikir kepada Allah ya. Kita mengulang-ulang hafalan ya, murojaah, itu juga sebagai zikir kepada Allah.
Jadi pada saat kita di perjalanan ya, melihat angka itu sebagai metode bahwa Allah menyuruh kita untuk menghafal ya. Jadi begitu metodenya kata guru saya. Jadi kalau kita diperlihatkan mata kita dengan angka, sebuah angka dimanapun, itu berarti Allah sedang menyuruh kita, ayo hafal lagi gitu kan. Lihat angka 1, ingat ya, kita lagi menghafal surat Al-Waqiah ayat 1, ingat apa? Idza waqa'atil waqiah. Jadi pas kita lihat plat nomor berapa gitu ya, ada angka yang kita hafal, angka 3 gitu, berarti ingat, karena kita sedang menghafal surat Al-Waqiah ayat 3, udah hafal belum? Kata Allah tuh. Kalau hafal sebutkan gitu ya. Jadi langsung laporan kepada Allah. 3 apa? 3. Khafidatur rafi'ah. Jadi kalau kita lihat angka 4, idza rujjatil ardu rajja. Kalau kita lihat angka 1, idza waqa'atil waqi'ah. Kalau ayat 2, laisa liwaqa'atiha katibah. Kalau lihat ayat 3, khafidatur rafi'ah. Nah, gitu ya. Jadi semua angka kita jadikan alat bahwa Allah menyuruh kita untuk mengulang lagi hafalan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah pelan-pelan saja, karena memang ini tidak boleh terburu-buru ya, harus tartilan, harus lebih apa ya, ya bukan pelan-pelan istilahnya, harus meresap lah di dalam jiwa kita. Jadi mengucapkannya jangan terburu-buru gitu ya, sampai meresap di dalam kolbu kita. Jadi jangan terburu nafsu untuk menghafalkan ayat selanjutnya. Sudah ya, pelan-pelan saja sampai malaikat penjaga ayat itu, penjaga huruf Al-Quran itu tertanam dulu dengan nyaman di dalam kolbu kita. Baru kita lanjutkan ke ayat selanjutnya untuk kita hafal ya. Mudah-mudahan. Nah, salah satunya juga pakai di waktu sholat ya, sholat sunnah gitu ya, terutama kita baru hafal 4 ayat contohnya ya. Rakaat pertama 2 ayat gitu ya. Rakaat kedua 2 ayat lagi, itu nggak apa-apa. Walaupun 1 ayat juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi karena kita baru hafal 2 ayat gitu ya, pada rakaat pertama setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Karena ayatnya baru itu ya Allah, nggak apa-apa, Allahu Akbar, langsung ruku juga nggak apa-apa ya. Tidak ada yang melarang ya, kecuali mungkin ya ada beberapa ulama kalau sholat fardu mah ya minimal lah 3 ayat gitu ya. Jadi kalau sholat fardu ya minimal hafalnya udah 3 ayat gitu ya, bisa. Tapi sebenarnya 1 ayat juga nggak apa-apa ya. Ada sebagian ulama juga membolehkan ya. Tapi kalau sunat, kalau sholat sunat ya, mau sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib ya, itu nggak apa-apa, 1 ayat juga para ulama sudah sepakat ya, nggak apa-apa karena sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu minimal 3 ayat ya. Tapi sebenarnya 1 ayat juga boleh ya. Jadi kita pakai setoran ayatnya langsung kepada Allah. Gimana langsung kepada Allah? Kan sholat itu menghadap Allah. Jadi kita niatkan, ya Allah, sekarang saya sudah hafal surat Waqiah ayat 1 sampai 4. Mau dipakai buat sholat, setoran kepada Allah, setoran ayat, laporan bahwa saya udah hafal gitu ya. Nah, di rakaat pertama 2 ayat gitu ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus laisa liwaqa'atiha katibah, langsung aja ruku. Ayat rakaat keduanya berarti ayat 3 dan 4 ya. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, langsung aja ruku gitu ya. Jadi biar tambah hafal ya, tambah melekat di dalam hati kita. Jadi ayat-ayatnya kita hafal, pakai juga untuk sholat ya, langsung laporan kepada Allah. Tapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ya kalau sudah contohnya ya sudah hafal 4 ayat atau berapa ayat atau seluruhnya, di rakaat pertama juga kadang-kadang kita mau dua ayat
meminta lagi ke ayat selanjutnya gitu. Kadang-kadang jadi aja 4 ayat, jadi aja 10 ayat gitu ya. Nggak apa-apa ya, tergantung kita aja, kemampuan kita. Makanya kita terus hafalkan, jadikan zikir pada saat aktivitas kita, mengulang-ulang hafalan itu sebagai zikir. Pada saat sholat juga kita pakai ayat ini sebagai setoran hafalan kepada Allah. Baik ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan, dipanjangkan usianya dalam ketakwaan, dilancarkan dalam segala urusannya. Jadikan ayat yang kita hafal ini jadi energi keberkahan, energi petunjuk dari Allah, sehingga kita bisa hidup bahagia, hidup tentram, dilancarkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, berkah berlimpah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya sahabat ya, sudah menonton tayangan ini. Ya, saya manusia biasa, banyak sekali dosa. Mudah-mudahan dengan menghafalkan ayat ini menggugurkan dosa-dosa saya dan kita semua yang ikut menghafal. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai beres, karena kita juga lagi butuh jam tayang ya, karena harus 4.000 jam tayang kalau mau dimonet oleh YouTube. Ya, kita masih minim sekali ya, karena banyak orang yang ya itu wajar lah, karena setiap manusia juga punya pilihan. Banyak menonton orang yang lebih inilah, kalau saya mah siapa tuh ya. Tapi mudah-mudahan Allah ridho menjadi jalan dakwah di YouTube ini dan menjadi jalan rezeki buat pesantren gratis Saung Ngaji Aduha kalau nanti dimonet oleh YouTube dan banyak yang menontonnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dari setiap data dipakai oleh Anda untuk menonton ini, mudah-mudahan dicatat sebagai sedekah, karena kalau nanti ada bayaran istilahnya itu untuk membiayai hidup sehari-hari santri-santri pesantren gratis Saung Ngaji Aduha yang saat ini sedang kami kelola ya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Bagi yang sudah menitipkan zakatnya, infaknya juga jazakallahu khairan katsiran. Berkah berlimpah menjadi amanah yang kita akan salurkan kepada anak yatim, dan untuk pesantren juga untuk pembangunan masjid yang belum juga mulai ya, karena biayanya belum ada. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya, berkah berlimpah buat Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah.